Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel Suyek. Kali ini saya akan membawakan cerita horor yang berjudul Rela Menumbalkan Anak Demi Pesugihan. Oke teman-teman, kita langsung ke ceritanya. Kejadian ini merupakan sebuah pengadaptasian sosial akan kejamnya dunia pesugihan. Kisah ini berawal dari sebuah keluarga yang miskin dan hidup di tengah perkotaan. Karena kebutuhan yang sangat besar, pasangan suami istri ini rela melakukan sebuah pesugihan yang sangat mengerikan. Jauh sebelum kejadian itu berlangsung, pasangan suami istri ini bernama Gilang dan juga Mawar. Keduanya baru memiliki seorang anak perempuan yang masih berumur 3 tahun. Anak itu bernama Jelita. Jelita hidup di tengah-tengah keluarga yang kurang beruntung. Bapaknya hanyalah sopir angkot dan ibunya bekerja sebagai tukang cuci keliling ke setiap rumah warga. Keduanya bekerja keras agar bisa memberikan susu dan pangan untuk Jelita. Suatu hari, Pak Gilang berkeinginan untuk mencari pekerjaan yang setidaknya bisa menghasilkan sesuatu yang lebih banyak dibanding pekerjaannya sekarang. Dia pun mencari-cari ke seluruh penjuru kota di tempat. Namun tidak ada satupun pekerjaan atau bahkan perusahaan yang mau mengambilnya karena masalah pendidikan dan minimnya pengalaman. Pak Gilang pun hanya bisa pasrah. Bersama istrinya Ibu Mawar, keduanya pun berbincang-bincang di depan rumah sambil menatap Jelita yang sedang tertidur di ruang depan. "Bu, kenapa ya hidup kita seperti ini terus? Bapak gak coba cari cara untuk mendapatkan pekerjaan? Gak ada sama sekali pekerjaan yang cocok dengan Bapak." Bu Mawar pun mencoba untuk menengahi permasalahan yang sedang mereka hadapi. Ia teringat akan sesuatu yang dilakukan di desanya yang berada di daerah Jawa terkait mendapatkan kekayaan tanpa bekerja. "Pak, aku punya cara agar kita bisa kaya raya." "Apa itu?" "Di tempatku ada sebuah ritual khusus untuk menjadi kaya raya." "Menjadi kaya raya? Maksud kamu pesugihan?" "Tapi ini tidak menggunakan tumbal." Pak Gilang tertarik mendengar hal itu. Ia pun akhirnya meminta kepada istrinya agar segera mempersiapkan diri untuk berangkat menuju ke kampungnya. Karena bagaimanapun juga kekayaan adalah tujuan dari mereka berdua agar hidupnya menjadi tenang dan bahagia. "Kita akan berangkat besok pagi," ucap Pak Gilang. Keesokan harinya mereka bertiga pun berangkat menuju ke Jawa. Perjalanan yang memakan waktu cukup lama membuat Jelita seringkali menangis dan merengek karena tidak bertahan terkait perjalanan yang amat panjang itu. Bu Mawar mencoba untuk menenangkan Jelita, namun Jelita tetap menangis. Ia meminta pulang ke rumah karena tidak betah berada di sebuah kendaraan yang padat akan penumpang. Kebetulan mereka menaiki bus kota. Otomatis banyak sekali penumpang yang memilih kendaraan tersebut karena dinilai sebagai alternatif kendaraan yang paling baik dan murah harganya.
Selama 8 jam perjalanan, mereka pun tiba di kampung Bumawar. Saat tiba di kampung milik Bumawar, mereka langsung menuju ke sebuah rumah yang dipercaya sebagai dukun di tempat tersebut. Para warga banyak yang percaya akan kesaktian dukun tersebut. Terlebih lagi, dukun tersebut mampu mengabulkan apa yang menjadi permintaan orang-orang di sekitar. Namun yang menjadi keanehan di sini adalah warga lokal di sana tidak ada yang ingin pergi ke dukun tersebut. Alasannya adalah dukun tersebut hanya memberikan iming-iming yang menggiurkan. Namun di balik itu semua ada harga yang harus dibayar. Setibanya mereka di rumah dukun tersebut, Pak Gilang langsung mengetuk-ngetuk pintu rumah dukun tersebut. "Permisi, Mbah." Tiba-tiba pintu terbuka sendiri. Pak Gilang sempat terkejut ketika dirinya melihat pintu yang mampu membuka sendiri tanpa ada orang yang membukanya. Namun berbeda dengan Bumawar, ia sudah tahu terkait kejadian aneh. Hanya orang baru sajalah yang terkejut saat dirinya mendapati hal ajaib seperti ini. Bumawar pun langsung menyuruh suaminya untuk masuk terlebih dahulu. Akhirnya Pak Gilang pun masuk ke dalam rumah tersebut. Suasana rumah dukun tersebut sedikit gelap. Pencahayaan yang kurang membuat rumah dukun tersebut terkesan sangat wingit. Pak Gilang pun duduk di sebuah kursi. Bumawar ikut duduk di sebelahnya sambil menggandeng tangan Jelita. Jelita yang masih rewel untuk meminta pulang. Selang 10 menit kemudian, keluarlah seorang lelaki tua dengan menggunakan ikat kepala berwarna hitam. Tatapan lelaki tua itu sangat tajam. Sepertinya lelaki tua itu adalah dukun yang dimaksud oleh Bumawar. "Permisi, Mbah, saya Mawar. Ini suami saya, Mbah." Saya Gilang, Mbah," ucap Pak Gilang dengan mulut yang terbata-bata. "Aku tahu maksud kalian. Kalian ingin menjadi kaya raya, kan?" "Kok Mbah tahu?" tanya Pak Gilang. "Semua orang yang mendatangiku memiliki maksud yang sama." "Benar, Mbah, kami ingin menjadi kaya raya." "Kamu tahu apa resikonya?" "Apa itu resikonya, Mbah?" "Resikonya adalah diri kalian sendiri." Pak Gilang langsung menatap ke arah istrinya. Ternyata yang menjadi taruhan dalam melakukan pesugihan ini adalah nyawanya sendiri. Terlebih lagi bagi mereka yang awam, ajakan untuk melakukan sebuah pesugihan adalah hal yang paling menggiurkan. "Apakah bisa ditukar dengan yang lain, Mbah?" "Anakmu sendiri." Mendengar hal itu, keduanya saling menatap satu sama lain. Bersamaan dengan itu, Jelita langsung memanggil nama keduanya. "Mama, Papa." Pak Gilang pun langsung membatalkan persyaratan tersebut. Dia tak mau jika tumbal yang akan dijadikan persyaratan dalam ritual tersebut adalah anaknya sendiri. Karena itulah Pak Gilang membatalkan perjanjian pesugihan yang akan dibuatnya bersama dengan dukun tersebut. "Bu, lebih baik kita pulang." Bumawar tidak tahu jika Pak Gilang tidak menyukai dengan kesepakatan itu. Ia pun akhirnya mengikuti Pak Gilang untuk keluar dari rumah tersebut.
Namun sebelum Bu Mawar keluar, dukun tersebut mengatakan sesuatu kepada Bu Mawar. "Aku tahu hati kecilmu menginginkan ritual ini." Bu Mawar langsung terhenti seketika ketika dukun tersebut mengatakan hal itu. "Jadi, apakah kamu menerimanya?" Bu Mawar pun membalikkan badannya ke arah dukun tersebut. Dukun tersebut hanya bisa tersenyum tanpa berkata apapun lagi. Singkat cerita, Pak Gilang dan Bu Mawar kembali ke rumahnya. Sesampainya di rumah, Pak Gilang mengatakan kepada Bu Mawar terkait dengan ritual tersebut. "Kamu bilang ritualnya gak ada tumbalnya, tapi kok anak kita yang akan jadi tebusan. Di desa tersebut memang kepercayaannya seperti itu. Tapi ya sudahlah mas, jangan dibahas. Mungkin memang sudah jadi otak licik dukun tersebut. Lebih baik aku bekerja keras dibanding harus menumbalkan jelita." Bu Mawar hanya terdiam. Ia hanya menatap jelita dengan tatapan yang sinis, seolah-olah memang Bu Mawar tidak menyukai jelita. Keesokan harinya, Pak Gilang mulai mencari pekerjaan, sedangkan Bu Mawar, dia pun meminta izin kepada Pak Gilang untuk pergi sebentar menuju ke rumah saudaranya. Pak Gilang tidak memiliki pandangan buruk terkait perizinan tersebut. Ia menilai jika Bu Mawar ingin bersilaturahmi ke rumah saudaranya. Akan tetapi yang dipikirkan oleh Pak Gilang benar-benar salah. Bu Mawar ternyata kembali lagi ke tempat dukun tersebut untuk melakukan sebuah ritual yang berkaitan dengan pesugihan yang akan dilakukannya tanpa sepengetahuan Pak Gilang. Entah apa yang dilakukan dukun tersebut kepada jelita. Yang pasti dalam melakukan ritual tersebut ada banyak persyaratan yang harus dilakukan oleh Bu Mawar agar dirinya bisa meraup banyak harta dengan cara menumbalkan anaknya sendiri. Malam harinya Bu Mawar kembali ke rumah. Ia kembali masih bersama dengan jelita. Akan tetapi ada yang berbeda dengan tubuh jelita. Tubuhnya tiba-tiba menjadi demam dan wajahnya sangat pucat pasi. Bu Mawar tidak terkejut akan hal itu. Ia tahu bahwa jelita akan menjadi salah satu persyaratan yang utama dalam mendapatkan harta kekayaan yang sangat berlimpah ruah. Sesampainya di rumah, Bu Mawar langsung buru-buru masuk ke dalam kamarnya. Ia tahu jika suaminya akan datang sebentar lagi. Tak lama kemudian, Pak Gilang datang ke rumahnya. "Assalamualaikum." Ibu Mawar langsung berburu-buru membuka pintu dan menjawab salam suaminya. "Waalaikumsalam." "Jelita mana?" "Ada di kamar." "Kamu baru pulang?" "Iya mas, tadi ngobrol-ngobrol dulu." "Oh ya udah, aku mau ketemu jelita." "Jelita lagi tidur mas." "Memang dia kecapean ya?" "Iya mas, tadi diajak jalan-jalan sama budenya." Pak Gilang belum menaruh rasa curiga kepada istrinya. Ia pun langsung masuk ke dalam kamar dan segera beristirahat. Keesokan harinya, Pak Gilang mendengar suara tangisan jelita yang begitu kencang.
Bu Mawar langsung mencoba mendiamkan Jelita. Namun Jelita tidak mau diam sedari tadi. "Bu, ada apa?" "Jelita demam, Mas." "Demam? Kok bisa?" "Iya, Mas, tubuhnya tiba-tiba panas." Tidak lama berselang, Jelita langsung kejang-kejang. Ia pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk mendapatkan pertolongan. Namun sayangnya, nyawa Jelita tidak bisa tertolong lagi. Jelita meninggal dunia saat itu juga. Pak Gilang masih belum mengerti akan kematian anaknya yang sangat misterius itu. Ia pun langsung menuju ke salah satu kiai untuk menanyakan apa yang terjadi terhadap kematian anaknya yang begitu misterius. Kiai itu pun mengatakan jika Jelita menjadi korban dari pesugihan. Jelita dijadikan tumbal oleh istrinya sendiri. Mendengar hal itu, Pak Gilang marah besar. Pak Gilang pun langsung menuju ke istrinya untuk menanyakan apa yang baru saja terjadi kepada Jelita dan mengapa dirinya dengan tega menumbalkan anaknya sendiri. Ibu Mawar tak bisa berkata apa-apa. Ia hanya menangis terseduh-seduh sambil menyesali perbuatannya. Namun tidak bagi Pak Gilang. Saat itu juga ia langsung menceraikan istrinya. Pak Gilang sudah terlanjur sakit hati karena ulah dari istrinya yang sangat ceroboh. Dengan hal itu, Pak Gilang bisa menenangkan diri sambil mendoakan istrinya. Dan memang benar seperti apa yang dikatakan oleh warga sekitar. Dukun tersebut hanya memberikan iming-iming dengan melakukan sebuah ritual pesugihan. Nantinya orang yang terbujuk rayuan tersebut akan tertarik untuk menumbalkan anaknya. Padahal mereka tidak sedikit pun mendapatkan harta dari penumbalan yang mereka lakukan. Seolah-olah penumbalan tersebut hanya digunakan untuk memperkuat ilmu hitam dari dukun tersebut. Oke teman-teman, sekian cerita dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Bye.